Kita pengen jadi orang yang everything is fine. Kita nggak pengen nunjukin ke orang-orang betapa rapuhnya kita sebenarnya. Jadi akhirnya sebagai anak perempuan pertama, kita selalu masang tembok dimanapun itu, kita nggak pengen orang lain tahu betapa susahnya hidup kita. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang hidup, warna, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Anyway, malam hari ini kalau kalian lihat settingannya Biru berbeda. Biru lagi di puncak, dan malam ini juga Biru lagi berusaha untuk menganalisis isi hati Biru sendiri, termasuk dengan sebagai anak perempuan pertama yang pengen banget menyuarakan isi hatinya. Di depan ini ada papa mamaku, ada adikku juga. Pokoknya keluargaku lengkap di sini. Tapi kan podcast ini di kamar ya, dan mereka nggak akan dengerin juga. Jadi kita akan suarakan isi hati kita sebagai anak perempuan pertama. Isi hatiku, dan mungkin mewakili banyak teman-teman perempuan anak pertama juga. Ya nggak cuman anak perempuan pertama sebagai perempuan sih. Kan, paham kan maksud aku? Anak perempuan pertama. Wah, sebenarnya ini bisa dibilang sebagai topik yang cukup berat sih, karena nanti Biru kesannya kayak lagi curhat. Tapi Biru juga yakin banyak anak perempuan pertama yang sangat mungkin relate dengan hal ini. Kalau kita butuh rating jadi anak perempuan pertama. Rating yang paling tinggi dan paling menyebalkan mungkin di antara kita bakal bilang rating pertama adalah 10.000/10, pengen banget ngerasain rasanya punya abang. Aku gak tahu sih banyak kan perempuan pertama yang mungkin ngerasainnya atau enggak. Tapi aku sebagai anak perempuan pertama bakal mikir gini, kayaknya seru ya kalau kita punya abang. Kayaknya seru ya kalau misalnya kita bisa ngerasain gimana rasanya disayang sama abang. Pasti rasanya seru ya kalau misalnya kita bisa curhat ini itu sama abang. Pasti rasanya banyak banget beban kita yang bakal berkurang kalau kita bisa ceritain ini itu sama abang kita. Rasanya tuh pasti enak banget gitu. Dalam pikiranku sebagai anak perempuan pertama ya, rasanya ketika kita dilindungin sama abang, kita punya seseorang yang bakal jadi backupan kita, yang tahu kalau gue tuh bakalan di sisi lo sampai kapanpun. Gue tuh bakalan coba untuk ngasih saran, gue bakal coba untuk gimana pun caranya ada selalu buat adik gue. Tapi sebagai anak perempuan pertama, aku gak akan pernah bisa ngedapetin itu. Jadi kalau ada rating sebagai anak perempuan pertama yang paling pengen aku pengenin, aku pasti bakal milih, aku pengen tahu gimana rasanya punya abang. Tapi sayangnya kan gak semua abang itu juga punya fungsi sesuai dengan abang yang kita mau ya. Dan gak semua abang juga bakal jadi tempat cerita buat adik perempuannya. Jadi kalau aku punya abang, mungkin cuma bisa jadi abang-abangan kali ya. Karena kan kalau aku punya abang, aku bukan anak perempuan pertama. Rating berikutnya adalah jadi anak perempuan pertama yang katanya selalu kelihatan kuat dan juga tegar di mata orang lain. Hampir di semua posisi gak sih sebagai anak perempuan pertama kita jadi harus paling kuat. Jadi anak yang harus selalu nahan air matanya, harus selalu kelihatan kuat. Pokoknya di saat keluarga butuh, kita harus siap sedia. Di saat keluarga lagi butuh apa, kita harus kelihatan lebih tegar. Karena kan orang-orang rumah banyak yang cerita sama kita. Karena kan banyak yang ngejadiin kita sebagai contoh. Karena kan kesuksesan kita ataupun kegagalan kita bakalan dilihat. Kita, apapun resikonya, bakalan terus dilihat jadi orang yang harus paling. Terus ujung-ujungnya kita nggak tahu kita harus kayak gimana lagi. Menurut Biru, rating yang paling menyebalkan kedua adalah ketika kita harus selalu terlihat kuat di mata orang lain. Iya ya, capek banget rasanya ketika kita nggak tahu apa yang harus kita omongin sama seseorang selain semangat ya ngejalanin harinya. Karena aku sebagai anak perempuan pertama juga nggak tahu sih aku harus bicara apa lagi selain nguatin orang lain. Selain kadang-kadang pengen banget nyurahin isi hati kita ke orang tua, pengen banget bilang kalau aku juga nggak sekuat itu loh. Aku juga sebagai anak punya struggle-nya sendiri loh. Aku juga sebagai anak pasti pengen banget, dan aku punya banyak banget hal yang pengen aku ceritain sama orang tua aku. Tapi kalau aku ceritain itu mereka bakal ngira, oh ternyata anak perempuan pertama gue sesakit ini ya. Oh ternyata dia nggak sekuat ini ya. Mungkin akhirnya kita punya beban yang nggak terlihat, seakan-akan kita pengen jadi orang yang terlihat kuat. Kita pengen jadi orang yang everything is fine. Kita nggak pengen nunjukin ke orang-orang betapa rapuhnya kita sebenarnya. Jadi akhirnya sebagai anak perempuan pertama, kita selalu masang tembok dimanapun itu, kita nggak pengen orang lain tahu betapa susahnya hidup kita. Jahat banget gak sih? Jahat ke diri sendiri ketika kita bilang kalau kita pengennya seperti ini, kita pengennya terus-terusan kelihatan kuat. Padahal kalau kita depan teman kita, atau kita depan orang-orang yang kita sayang, selain keluarga, kita bakalan nangis yang sekencang-kencangnya. Kita bakalan bilang betapa rapuhnya kita nggak akan bilang kalau kita sekuat itu. Kita nggak akan jadi orang yang terus-terusan tough. Kita nggak bisa jadi orang yang selalu diandalkan di setiap saat. Tapi pada posisi kita jadi anak perempuan pertama di keluarga, rating termenyebalkannya adalah harus selalu kelihatan kuat. Dan itu kadang-kadang capek banget. Rating berikutnya adalah dipandang galak sama orang lain. Ini mungkin menurut Biru agak sedikit menyebalkan, karena kita kelihatan menjadi orang yang paling tegas. Kakak kan harus selalu tegas. Kakak kan jadi contoh. Kakak kan kalau misalnya gagal akan dilihat kegagalannya. Jadi di mata orang lain ketika aku menetapkan standar yang aku tahu ke adik-adikku atau ke orang yang aku sayang dan usianya di bawahku, aku terkesan jadi orang yang galak, aku terkesan jadi orang yang nyebelin di mata mereka.
Padahal anak perempuan pertama yang berhati princess seperti ini gak mungkin kan sampai segalak itu. Gak mungkin kan sebenarnya setegar itu. Gak mungkin kan sebenarnya setegas itu. Aku sebenarnya cuma pengen jadi aku. Tapi ternyata dengan caraku, aku membuat orang lain mungkin gak nyaman. Rating jadi anak perempuan pertama ketiga yang membuat aku ngerasa, emang aku segalak itu ya? Kayaknya aku gak segalak itu deh. Tapi karena orang melabeli aku sebagai anak perempuan pertama, akhirnya aku menganggap bahwa, oh iya deh kayaknya memang aku kelihatannya segalak itu. Karena aku udah menghadapi beberapa hal yang lebih daripada adikku. Dan apa yang terjadi di zamanku gak akan sama dengan apa yang terjadi di zamannya adikku. Rating yang menyebalkan berikutnya adalah jadi anak perempuan pertama yang apa-apa harus serba bisa. Serba bisa, dan aku yakin juga gak cuma anak perempuan pertama yang mungkin jadi anak perempuan di berbagai kondisi anak tengah, anak terakhir, dan lain sebagainya. Jadi perempuan yang harus serba bisa, yang gak boleh ngeluh, yang apapun yang dilakukan kesannya harus berhasil, yang selalu ngedapetin pertanyaan, Kak ini gimana ya? Kak ini caranya kayak gimana sih? Kak ibu gak ngerti, Kak bapak gak tahu ini harus kayak gimana. Kak boleh tolong bantu gak? Coba kalau ada apa-apa pasti selalu nanyanya sama kakak. Kakak yang selalu bakalan jadi bantuan buat ibu di semua sisi. Kakak yang selalu jadi buku manual buat ayah di beberapa kondisi. Kakak yang juga harus selalu serba tahu karena bakal ada pertanyaan, Kak dibantulah adiknya. Kan kakak yang paling ngerti. Kalau adiknya nggak tahu ya dicari tahu lah kak, dibantuin, jangan didiemin. Adik kan butuh kamu. Pokoknya kita seperti harus bisa menjawab semua pertanyaan mereka karena mungkin ada aja pertanyaan dari orang tua yang bakal bilang celetukannya kayak gini. Masa gitu aja nggak tahu sih kak? Padahal ya sangat mungkin untuk kita nggak tahu dan itu nggak apa-apa. Tapi karena jadi anak perempuan pertama kita dilabeli seakan-akan lo harus serba tahu. Kan lo yang paling dulu lahirnya. Jadi berarti banyak hal dong yang harus lo pelajarin dan bisa lo teruskan sama adik lo. Ya nggak sih? Rating berikutnya adalah kita harus ngalah di semua dan segala situasi. Entah berapa banyak yang mungkin merasakan kalau di masa kecilnya harus banget ngalah mainan mungkin sama adiknya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kamu inginkan, sesuatu yang kamu cita-citakan, sesuatu yang kamu udah perjuangkan untuk mendapatkannya. Terus tiba-tiba adik pengen. Karena adik pengen, ya kamu harus ngalah. Kan adik yang pengen, dan bukan kamu yang pengen. Jadi akhirnya kamu harus serba ngalah. Dan semua orang seperti menghargai keberadaan adikmu dan kamu jadi kesannya kayak, ini emang aku nggak dihargain ini kah? Emang ini pendapatku nggak penting ini ya? Kenapa sih apa-apa kok kayaknya aku harus ngalah terus? Kayak udah jadi makanan sehari-hari kita untuk mendapatkan kalimat, kan kakak udah besar, kakak harusnya bisa ngalah dong sama adik. Ibaratnya kayak, adik yang salah, tapi kakak yang bakal disalahkan. Pasti banyak yang relate ya. Banyak juga yang ngerasain, ini kenapa jadi gue yang ngerasa bersalah ya? Padahal kan aku seharusnya nggak merasa bersalah atas apa yang menjadi hakku. Bahkan mungkin seadil apapun orang tua kita, akan ada masanya ketika adik suka sama barang yang kita punya. Dan kita harus ngalah karena itu. Rating berikutnya adalah overthinking. Aku kurang suka ketika aku jadi anak perempuan pertama yang ngerasa, ini masa depan gue harus gimana ya ke depannya. Soalnya kan orang-orang menjadikan aku sebagai contoh. Ketika aku dijadikan sebagai contoh, artinya aku harus berhasil. Artinya aku gak boleh gagal. Yang akhirnya ngebuat diri aku seakan-akan terpenjara dalam sebuah pikiran, gue gak boleh gagal nih. Soalnya kalau misalnya nanti gue gagal, otomatis orang-orang sekitar gue bakal menganggap kalau gue meneruskan kegagalan untuk adik gue nih. Terus ujung-ujungnya kita bakal overthinking setiap malam. Nih bakal jadi apa ya kita nanti? Bakal jadi orang gak sih? Ini bakalan bisa buat bangga orang tua gak ya? Ini kalau misalnya aku terlambat gak apa-apa kan ya? Apa yang aku lakuin udah bener belum sih? Atau ternyata belum sama sekali ya? Karena kan kakak yang jadi contoh dan juga panutan buat adik. Kalau kakak berhasil kan adik pasti berhasil juga. Jangan buat malu keluarga ya. Masa kamu mau bikin ayah dan ibu nangis? Jadi akhirnya aku selalu bertumbuh jadi anak yang ngandelin diri sendiri. Yang kalau gak bisa ya udah cuma nangis. Dan jadi anak yang harus serba bisa. Mungkin rating terakhirnya adalah harus siap sedia. Karena kita nggak pernah tahu kapanpun kita nantinya akan dijadikan sebagai seseorang yang akan menggantikan orang tua kita. Siap gak siap mungkin kita bakal dapat pertanyaan, udah sampai di mana kak? Kapan wisudanya? Kakak jadinya cari kerja di mana? Kakak bakal nentuin apa ke depannya? Kakak harus gantiin ayah dan ibu loh. Kedepannya nggak ada lagi penerus kalau bukan kakak. Seperti kamu ngebuat diri kamu jadi bertanya, ini gue ngebein diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngebein orang lain ya kan? Tapi siap nggak siap, kita harus terima peran itu. Jadi kuat-kuatnya anak perempuan pertama. Biru yakin dimanapun kalian berada, kalian pasti kuat dengan caranya kalian sendiri. Itu sih beberapa rating yang bakal Biru sampaikan. Kalau kalian ngerasa kayak gimana? Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.